Ustadz mau bertanya, bagaimana mendidik anak dimulai dari kandungan ibunya, Ustadz, sehingga lahir dan besarnya nanti menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khair. Para ulama kita ketika mereka menjelaskan kepada kita dan menuliskan tentang tarbiyatul abna, pendidikan anak dalam Islam, maka umumnya menjelaskan poin-poin garis besar, poin-poin inti, dan tentu penjelasannya ya masing-masing berbeda ya, tapi poin intinya sama, diambil dari nas Nabi SAW. Nah, karena ini kan terbatas ya, jadi kita sebutkan poin intinya saja. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memilih calon orang tua. Kalau kita laki-laki, memilih calon ibu yang solihah. Kalau Anda perempuan, memilih calon bapak. Ya. Calon ibu tadi kan, calon bapak yang soleh. Ini pertama. Yang kedua, setelah terjadi akad nikah, maka pastikan kehidupan keduanya kehidupan yang mencerminkan kesolehan. Acuannya adalah kesolehan. Sikapnya istri pada suami, suami pada istri, nilai-nilai kesolehan. Suami istri dalam bicara berusaha bahasa yang santun, yang lembut, yang ramah. Dulu saya ingat, ingat sekali dulu, waktu masih mengajar SD. Kemudian saya dapat tugas ngajar anak kelas 1. Ada anak diantar orang tuanya, orang tuanya bilang, "Mas, Bunda wangsul keren nggih." Saya mendengar suaranya, Masya Allah, ngomong ke anak bahasanya lembut. Karena bahasa daerah itu ada bahasa lembutnya ya. Terus anaknya menyambut, "Nggih Bunda, mungkin Masnya dijemput nggih." Anaknya juga lancar bahasanya, subhanallah. Menunjukkan bahwa mereka ini biasa menggunakan bahasa lembut, bahasa ramah. Ini dibiasakan. Adab-adab di rumah. Antara suami istri dulu. Ya. Yang ketiga, pastikan suami memberikan nafkah yang halal. Yang halal pastikan. Karena yang haram ini berdampak buruk. Ya, kita tidak sadar memang. Tapi Allah munculkan dampak buruknya. Yang keempat, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang para nabi kita sebutkan dan sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya Nabi kita Ibrahim AS, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan karunia kepadaku keturunan yang saleh. Yang keempat. Yang kelima, ketika sudah pasti istri kita hamil, maka suami harus menjaga perasaan istrinya. Dan istri harus bisa senantiasa ceria, mengungkapkan sifat-sifat baiknya, dari kesabaran, dari ridha, dari tawakal, semangat dalam ketaatan, semua dia munculkan. Karena ini terkait dengan keadaan janinnya yang masih menyatu dengan tubuhnya. Dan suami membantu. Ya.
sambil juga meminta pada Allah SWT. Karena ketika janin ini usia 4 bulan, Allah tentukan takdirnya secara khusus untuk janin ini. Dan biasakanlah ibu mendengarkan Quran, mendendangkan Quran, zikir-zikir. Kebiasaan-kebiasaan baik. Berikutnya ketika anak lahir, ya apa yang sudah kita sebutkan tadi, jangan dihentikan terus. Berikan haknya. Nama yang baik, akikahnya, kemudian diperkenalkan kepadanya kebiasaan baik tadi. Dari mulai suara, dari apa yang dilihat, ya, apa yang dengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Terbiasakan. Jadi ketika anak walaupun dari mulai bayi biasa didendangkan dengan Quran, dia akan merasa nyaman. Nah, ini kami buktikan. Ketika anak ini dia di suatu ruangan ribut suara, dia tidak bisa istirahat. Anak bayi. Ketika dia didendangkan Quran, langsung merasa nyaman, langsung tidur. Langsung nyaman, tenang hatinya. Dia sudah mengenal itu. Maka biasakan suara yang dia tangkap, gambar yang dia cerna, dan perasaan sesuatu yang membuatnya nyaman dari kebaikan. Terus begitu sampai tumbuh, lalu orang tua memperkenalkan lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik. Seleksi permainannya, pergaulannya, ya, ucapan-ucapannya, dan ketika dia sudah mulai tumbuh dan pilihkan sekolah yang terbaik tentunya dari sisi pembentukan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ini penting dicarikan. Ketika kita mendapati ada perubahan sifat, perubahan sikap atau ucapan, langsung kita panggil, langsung kita deteksi. Kita tanya, Mas atau kakak tadi main di mana? Dengan siapa? Anak akan tanya, memang kenapa bunda? Memang kenapa ayah? Nggak apa-apa, tadi ayah kaget saja. Kok mas ngomong begini? Dia ingat. Langsung, oh iya, ayah maaf. Nah, langsung sadar anak. Dapat dari mana itu? Iya, ikutan teman. Nah, langsung diobati. Tapi kalau dibiarkan akan melekat. Ya. Kadang sebagian kita sebagai orang tua tidak peduli masalah itu. Jangan. Demikian juga selain membatasi permainan, teman, lingkungan, juga waktu. Waktu keluarnya anak, bermainnya anak, batasi. Karena waktu bermain yang tidak ada batas itu akan membentuk kebiasaannya. Lihat saja anak kita dari usia TK mungkin ya, sampai SD, ketika waktu mainnya berlebih dan bermain dengan siapapun, silahkan akan kita langsung dapati perubahan sifat dan sikap anak kita. Ya, dari mulai berani membantah, beralasan, dusta, dan sebagainya. Maka jangan dibiarkan, langsung diperbaiki. Ya, langsung diisolasi untuk dibersihkan dari unsur-unsur buruknya, langsung dipangkas. Jangan kemudian masa si anaknya fulan begitu, jangan. Karena kadang anaknya fulan juga terpengaruh temannya lagi, begitu. Nah ini. Nah, terus dipantau dan diawasi, termasuk permainannya, lihat permainannya. Nah, barangkali sekarang ini yang sangat disayangkan sebagian orang tua kita hanya ingin anaknya tenang, diam, dan tetap tinggal di rumah. Lalu dikasih HP.
kasih tab. Anak belum mengerti. Ya bahkan anak usia 3 tahun, 2 tahun sudah mengerti. Aplikasi dan sebagainya mengerti. Subhanallah. Ini bukan bangga kita. Sedih. Sedih. Ya. Apa tidak bisa sama sekali? Kalau tidak diberikan sama sekali bagus. Tapi kadang karena kebiasaan dan lingkungan, maka batasi dengan waktu. Yang kami coba demikian. Karena mungkin melihat temannya sebagainya, boleh kok main HP ayahnya, main ibunya. Nah, dibatasi jenisnya, waktunya. Boleh 10 menit cukup. 10 menit itu apa ya? Nah, gitu kan. Coba lihat angkanya tuh ya. Dari angka 1 sampai angka 3 jarum panjangnya. Iya. Karena anak masih fitrah. Ketika dia pegang, dia tanya, angka berapa sekarang? Masih angka 2 ya? Nah, ketika sudah angka 3 tanpa bertanya, ya, terima kasih ya. Udah. Angka berapa emangnya? Angka 3. Udah. Subhanallah, itu akan diberikan. Kejujuran masih ada pada anak. Dan jangan dirusak itu. Ya. Kemudian ketika minta lagi sebagainya, arahkan ke sisi yang lain. Dengan kesibukan yang lain. Dan yang kami coba juga, ketika ada waktu itu, kita perkenalkan mereka pada permainan-permainan di alam. Tradisional kita dulu waktu kecil. Misal, daripada main HP, mau nggak dibikinkan mainan? Mainan apa? Bukan beli, bukan ya. Bikin. Mereka akan senang dengan apa itu, sensasi dari apa membuatnya. Prosesnya itu yang mereka ingin tahu, prosesnya. Walaupun permainan sederhana. Ya, kita misalkan cari batang bambu kecil ya yang biasa pakai kertas itu dibasahi, kita bikin. Anak lihat. Kemudian ketika jadi cobakan, anak main senang. Mah, ya boleh nggak bikinnya 2 atau 3? Kita kan 1 kan cukup. Enggak, saya mau kasih hadiah buat teman saya fulan. Nanti mau main bersama tembak-tembakan. Ah, senang mereka. Ya. Seperti itu. Dialihkan mereka ke unsur-unsur yang lain. Ini tumbuh dewasa. Kita sudah pilihkan. Nah, ketika mereka ingin mencari pondok pesantren, kadang sebagian kita memaksakan kehendak kita harus ke sana. Jangan. Kita perkenalkan dulu anak dengan kehidupan pondok pesantren. 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Lihat. Nanti akan timbul keinginan. Lihat tuh. Cari pondok-pondok yang membuat anak senang. Oh begitu. Hari anak siap. Ada gambaran benak ya. Saya lulus SD harus ke pondok pesantren. Tidak terfikir ke sekolah ini, sekolah tidak. Pondok pesantren. Nah, ketika kita kenalkan tokoh-tokoh yang memotivasi. Contohnya Imam Masjidil Haram. Atau qori-qori kecil dan sebagainya. Tertanam itu di benak mereka. Saya ingin menjadi fulan. Saya ingin menjadi fulan. Ini saya ingat sekali sebagian dari anak saya begitu. Nah, lalu kita perkenalkan beberapa pondok pesantren. Yang kita juga memang sesuai dengan visi dan misi mereka ya. Dan metode pendidikannya kita sesuai. Pilih mau yang mana. Ini di antara pengalaman. Kita survei beberapa pondok pesantren dari yang mulai gedungnya bagus ya. Ya. Kita tidak lihat harga dulu ya, kita lihat biaya dulu. Terus kita tawarkan, jadi yang mana? Itu subhanallah, kita tidak menyangka dia pilih pondok pesantren yang sangat sederhana. Dan bisa dikategorikan paling murah. Ya kita orang tua senang ya. Karena pengeluaran juga kecil. Tapi ya sudah kita seleksi dari sisi apa? Kurikulumnya, pembiasaannya, dan sebagainya.
Saya geleng kepala, kok milih pondok pesantren ini? Yang untuk masuk ke lokasinya aja susah. Yang belajar masih saut-sautan suaranya. Yang mobil kalau masuk mungkin jalan di tempat. Ya, apa namanya itu? Slit bannya ya. Kan masih tanah merah. Ya, kalau sekarang sudah bagus. Nah, saya tidak sebutkan namanya biar tidak dianggap promosi. Nah, ketika anak lulus saya tanya, kenapa milihnya pondok ini bukan pondok yang lain yang tunjukkan? Ini yang saya bikin terkejut dan jadi pelajaran. Itu baru masuk, hati saya sudah suka. Kan gedungnya sederhana, demikian nggak tahu ya. Saya masuk itu nyaman saja perasaan hati. Lihat orang-orangnya, lihat gurunya, lihat mereka bermain, kok nyaman ya. Dan ternyata memang setelah berjalan, ya kita cermati, itu ikatan ukhuwah antar santri satu angkatan atau dengan di bawahnya atau di atasnya dan dengan gurunya itu seperti keluarga. Jadi syiar itu kepada yang datang itu merasa mendapatkan, subhanallah. Nah, ini yang kita pilih seperti itu. Pilihkan, arahkan. Jangan yang penting bonafit, yang penting gedungnya bagus, sarana lengkap, jangan. Tapi sesuaikan dengan keadaan jiwa anak. Tapi tentu sudah kita seleksi dulu ya, kita batasi. Karena itu akan membantu semangat anak belajar, membantu untuk anak juga sukses dalam meniti jenjang pendidikan, dan kita hantarkan mereka menjadi anak yang berhasil, ya. Anak yang soleh, taat kepada penciptanya, ya. Mengikuti nabinya SAW dan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, bermanfaat bagi umatnya. Begitu. Demikian Allah.